Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik, kakak-kakak. Siang. Perkenalkan, saya Ingrid Priadani, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Universitas Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu atau sedikit materi tentang kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Nah, nanti waktunya sekitar 30 menit. Apakah adik-adik kakak bersedia? Ya, jadi saya menyampaikannya tidak bosan ya. Yes. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, kalian tahu bencana? Ya, musibah. Ya, musibah. Macam-macam bencana tahu? Tahu. Coba sebutkan apa saja. Banjir. Gempa. Terus apa lagi? Tsunami. Tsunami, terus? Longsor. Ya, yang disebutkan betul ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Yakni bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini menurut Undang-Undang RI 24 tahun 2007. Kemudian tanah longsor itu pergerakan material berupa batuan atau tanah melalui permukaan bidang miring yang disebut lereng. Kemudian batuan atau tanah mengalami longsoran menuruni tebing searah dengan pembinaan lereng. Jadi tanah longsor itu terjadi itu di dataran tinggi ya. Jadi kakak tahu kan dataran tinggi kan ada yang miring gitu kan? Ya. Dan di sini kan ada tanah yang longsor. Nah itu namanya tanah longsor ya. Oh iya itu, betul. Terus ada pun ada jenis-jenis tanah longsor. Ini ada tanah longsor itu adalah longsoran translasi, adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Nah ini gambarnya seperti ini. Jadi ini tanahnya itu longsor membentuk cekungan seperti ini. Terus yang kedua itu adalah longsoran rotasi atau bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Nah ini yang kedua jenisnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus ada pergerakan blok. Yang ketiga ini jenis tanah longsor yang ketiga, yaitu pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Nah seperti ini gambarnya ya. Yes. Terus yang keempat ada runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya itu terjadi pada lereng yang terjal sehingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Ya gambarnya itu seperti ini. Ada batu-batu, puluhan batu itu longsor, jadi terjatuh gitu di area pantai. Terus aliran bahan rombakan yaitu jenis tanah longsor yang terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Kemudian gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter lainnya. Kemudian di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Nah ini terjadi di gunung api. Jadi gambarnya seperti ini. Ini terjadi longsor. Yes. Nah ini ada penyebab tanah longsor. Ada curah hujan, kemudian kemiringan lereng, kondisi tanah, getaran, ya betul. Terus kemudian ada aktivitas manusia. Ini aktivitas manusia itu misalnya ada penebangan pohon kan, nah itu kan terjadi ada getaran. Jadi namanya itu bergetar itu jadi longsor gitu. Yes. Kemudian ini ada tanda dan gejala tanah longsornya. Ada munculnya retak-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tepi setelah hujan turun. Kemudian air sungai dan air sumur muncul ke permukaan dan berwarna keruh. Kemudian
Di permukaan tanah muncul mata air baru secara tiba-tiba, kemudian kondisi tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang kelima, di sekitar lereng pohon-pohon tiang-tiang dari rumah mulai tampak miring. Kemudian terjadi perubahan bentuk bangunan rumah sehingga jendela dan pintu sulit dibuka. Kemudian terdengar suara gerumu dari atas lereng disertai dengan getaran pada permukaan tanah. Kemudian yang terakhir terjadi runtuhan bagian dari massa tanah atau batuan dalam jumlah besar. Jadi tanda-tanda gejalanya itu ada batu, kemudian tanah, itu longsor ke bawah gitu loh. Nah, Yes. 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 kemudian ada dampak bencana tanah longsor. Ada dampaknya itu bisa terjadi karena kehidupan, kemudian lingkungan. Kalau kehidupannya itu bencana longsor itu banyak menelan korban jiwa. Kemudian terjadi kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan, penduduk, serta sarana peribadatan. Kemudian menyebabkan kerugian secara ekonomi serta meninggalkan dampak secara sosial psikologi bagi masyarakat. Ini dampaknya psikologi itu ketika individu itu mengalami trauma, jadinya terkena di psikologinya gitu. Dapat rasa ketakutan. Yes. Yes. Kemudian ada lingkungan. Dampaknya itu terjadi kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Kemudian keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Yes. Kemudian yang terakhir, terjadi tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Yes. Yes. Nah, ini ada fase kewaspadaan bencana tanah longsor. Sebelum terjadi tanah longsor nih, kakak-kakak nih biasanya harus apa sih yang harus dilakukan ketika sebelum terjadi tanah longsor? Lari. Iya, lari. Sebelum terjadi tanah longsor itu melakukan pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana tanah longsor. Tahu mitigasi? Mitigasi itu segala proses untuk meninggalkan resiko bencana. Terus kemudian yang kedua itu mencatat nomor telepon penting seperti nomor telepon semua anggota keluarga, rumah sakit, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan lembaga kebencanaan. Jadi ini yang punya HP atau telepon harus punya nomor penting seperti pemadam kebakaran, kemudian lembaga kebencanaan, sama rumah sakit juga harus punya, itu soalnya penting ya guys. Yes. Kemudian yang ketiga, membuat deteksi dini bahaya tanah longsor dengan cara mengamati tingkat curah hujan dan memeriksa stabilitas lereng secara berkala. Jadi ketika ada tanda-tandanya, kalian tuh harus siap-siap biar tidak terjadi. Kemudian yang keempat, mewaspadai tanda dan gejala tanah longsor dan bahaya yang menyertai tanah longsor, yaitu banjir, aliran material, dan kebakaran. Yes. Oke, jadi ini saat terjadi bencana tanah longsor ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama, segera menghubungi aparat pemerintah atau petugas yang berwenang untuk melakukan penanggulangan bencana tanah longsor. Ini mengapa pentingnya kalian harus menyimpan nomor-nomor yang penting. Yes. Kemudian segera keluar rumah atau gedung dan berlindung ke tempat yang aman. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan keluar dari rumah, lingkaran tangan dan tubuh seperti bola untuk melindungi kepala agar tidak tertimpa atap seperti ini. Yes. Dan kemudian yang keempat, melakukan tindakan tanggap darurat seperti memberi pertolongan, evakuasi, dan mendengarkan informasi. Nah, ini setelah terjadinya bencana tanah longsor. Setelah terjadinya bencana longsor, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah melakukan perbaikan dan pemulihan kehidupan di dalam masyarakat. Ini biasanya dilakukan di tempat pengungsian. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Nggak apa-apa. Kak mau tanya.
kalau pas terjadi tanah longsor, kalau panik kayak berlarian itu terus gimana? Kalau terjadi bencana itu jangan panik deh, seharusnya dilakukan itu jangan panik. Untuk menghindari, ini pasti panik. Terus untuk menghindari rasa panik itu bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan itu biar nggak panik, kemudian cari tempat perlindungan yang aman. Gitu. Yes. Jangan panik, karena kalau panik kan kita pikirannya ambil kan. Yes. Ya bakal ditanyakan. Ya. Kalau begitu saya lihatkan animasi video ya. Bisa dilihat. Oke. Ini apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 PSK 6A. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu ada saya sendiri Dewi Bestari dengan SK 118013. Yang kedua ada Ika Aula Adisna dengan SK 11824. Yang ketiga ada Dikit Widadari dengan SK 118025. Yang keempat ada Khairul Bazar dengan SK 118026. Yang kelima ada Mahiro SD dengan SK 118030. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami membuat video tentang kesiapsiagaan bencana longsor di masyarakat. Yang dimana kami akan menampilkan video kesiapsiagaan bencana tanah longsor yang kami dapatkan dari channel TNP Indonesia. Semoga adanya video dari TNP dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang terkena bencana tanah longsor. Semoga masyarakat yang menonton video ini dapat menerapkan penyebab sendiri apabila terjadi bencana tanah longsor, dan masyarakat dapat memahami apa yang harus mereka lakukan saat terjadi bencana tersebut. Selamat menyaksikan. Sahabat tangguh, semua pastinya sering mendengar bencana tanah longsor ya. Jika terjadi tanah longsor, dampaknya berbahaya loh. Tanah longsor bukan saja bisa menimbun dan meruntuhkan pemukiman, tapi jika kita terkena tanah longsor, bisa berakibat fatal. Selain bisa luka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga loh. Nah, makanya supaya kita terhindar dari bencana tanah longsor, penting sejak dini kita waspada ya. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali seperti apa sih gejala tanah longsor. Berikut ini rangkumannya. Secara umum, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Tapi tak jarang juga tanah longsor terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Sahabat tangguh, apa sih pemicu terjadinya longsor? Berikut beberapa kondisi wilayah dan peristiwa yang rentan terjadi tanah longsor. Ada lahan pertanian di lereng. Nah, sekarang yuk kita kenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor.
dengan bermanfaat kepada masyarakat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada kesalahan dengan tutur kata. Cukup sekian, terima kasih. Nah, baik itu ya. Itu video animasi tentang kesulitan bencana tanah longsor. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Malah langsung. Apakah yang ditanyakan? Ya, kalau tidak, saya ingin bertanya ya. Apa sih yang saya tadi selesai itu paham atau tidak? Untuk penyebab tanah longsor itu apa saja? Saat terjadi Ada yang getaran, meski Ramadan selalu berbeda. Dari berat saat terjadi getaran bumi, Ya, itu. saat ada penambangan liar, Terus ada curah, Pak. curah hujan tinggi, Terus kemiringan. kemiringan, Apa? Lereng. Nah, itu. Nah, itu ya cukup sekian. Itu yang dapat saya sampaikan tentang kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ketika di kehidupan sehari-hari atau ketika cara menghadapi bencana tersebut. Cukup sekian itu apa yang saya sampaikan. Jika nanti ada yang ditanyakan lagi, silakan kontak waktu dengan saya atau kita atur jadwal lagi untuk kita diskusi hal lain juga boleh, nggak apa-apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Adik-adik kakak-kakaknya. Makasih Kak. Makasih, Kak. Wabarakatuh.